Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, mahasiswi dari Stikes Sukabumi. Hari ini saya akan melakukan konseling KB. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi peserta KB dalam memilih dan menggunakan alat KB. Hal-hal yang akan dianamnesa pada klien yaitu riwayat melahirkan, riwayat menikah, dan riwayat penggunaan KB, riwayat penyakit. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Email. Baik Ibu, saya perkenalkan diri. Nama saya Perawat Putri. Saya mahasiswi dari Stikes Sukabumi. Kalau boleh tahu maksud dan tujuan kedatangan Ibu ke sini ada apa ya, Bu? Saya mau konsultasi mengenai pemakaian KB. Jadi, Ibu ingin mendapatkan informasi terkait KB ya, Bu, agar Ibu bisa lebih yakin dalam pengambilan keputusan nanti. Baik, Ibu, di sini saya menggunakan media lembar balik. Nanti saya akan menjelaskan tiap-tiap poin yang ada di lembar balik ini. Secara garis besar, saya akan menjelaskan dari mulai pengertian, jenis-jenis keuntungan, kelebihan, mekanisme kerja. Baik, sebelumnya saya akan bertanya pada Ibu, maksud dan tujuan kedatangan Ibu kemari apa ya, Bu? Tujuan saya datang ke sini, saya akan konseling KB. Alhamdulillah ya Ibu, kita kontrak waktu terlebih dahulu. Untuk waktunya 15 menit sampai 10 menit, untuk penyampaian materinya 5 menit, untuk diskusi, dan tempatnya di sini ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia. Sebelumnya, apakah posisi Ibu sudah nyaman? Sudah. Apakah Ibu sudah ada pemahaman tentang KB? Sudah. Baik, kalau begitu saya akan mulai ya Bu. Apa itu KB? KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana atau KB merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuan KB adalah mencegah kehamilan karena alasan pribadi, menjarangkan kehamilan dan membatasi jumlah anak. Lalu saya lanjutkan ya Bu. Manfaat dari KB adalah memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka. Lalu memberikan manfaat kesehatan non reproduksi. Metode kontrasepsi hormonal gabungan yaitu estrogen dan progesteron dapat menurunkan resiko kanker ovarium dan endometrium. Lalu selanjutnya di sini ada jenis metode KB pasca persalinan ya Bu ya. Nah, di sini ada non hormonal, yaitu ada kondom, alat kontrasepsi atau AKDR. Lalu di sini ada non hormonal yang kedua ya Bu ya, metode amenorelaktasi atau MAL. Nah, metode amenorelaktasi atau MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian air susu ibu secara eksklusif ya Bu ya. Lalu ada syarat untuk dapat menggunakan, yaitu menyusui secara penuh atau full gitu ya Bu ya. Ada cara kerja penundaan atau penekanan evolusi, adapun efek sampingnya ya Bu. Lalu di sini ada keuntungan dan metode amenorelaktasi, yaitu keuntungannya efektivitas tinggi atau keberhasilan 98% pada 6 bulan pasca persalinan, segera efektif, lalu tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping secara sistematik. Nah, lalu di sini ada keterbatasan metode amenorelaktasi
kontrasepsi, yaitu perlu mempersiapkan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Selanjutnya, kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet sebagai salah satu metode kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan dan atau penularan penyakit kehamilan pada saat bersenggama. Lalu ada cara kerjanya Ibu, mencegah penularan mikroorganisme HIV, AIDS itu ya Bu ya, dari satu pasangan kepada pasangan yang lainnya, khususnya kondom yang terbuat dari lateks atau vinil. Nah, di sini juga ada manfaat kondomnya ya Bu. Di sini manfaat kontrasepsi yaitu tidak mengganggu kesehatan, tidak mempunyai pengaruh sistematik dan murah dan dapat dibeli secara umum ya Bu ya. Terus di sini ada keterbatasan kondom agar mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan langsung. Lalu malu membeli kondom di tempat umum ya Bu ya, biasanya Ibu kan malu-malu gitu ya. Apakah kecepatan Ibu? Enggak, udah. Apakah Ibu mengerti? Ngerti. Ya, lalu ada alat kontrasepsi dalam rahim yaitu AKDR. Keuntungannya sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat, lalu tidak mempengaruhi hubungan seksual ya Bu ya. Nah Ibu, cara kerja alat kontrasepsi AKDR ini yaitu mencegah terjadinya fertilisasi tembaga pada AKDR, menyebabkan reaksi inflamasi steril toksis buat sperma sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. Nah, selanjutnya sini ada batasan kontrasepsi implan Ibu ya. Di sini yaitu tidak mencegah infeksi menular seksual. Nah, lalu efektivitas menurun bila menggunakan obat tuberkulosis atau obat epilepsi. Nah, di sini juga ada KB permanen yaitu kontrasepsi mantap ya Bu. Di sini ada tubektomi. Tubektomi yaitu metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin lagi dengan cara mengoklusi tuba falopi. Lalu waktu penggunaannya adalah idealnya dilakukan dalam 48 jam pasca persalinan. Di sini juga ada alat kontrasepsi dalam rahim ya Bu. Nah, diperlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Klien tidak dapat melepas AKDR sendiri. Lalu di sini ada injeksi suntikan progestin, yaitu keuntungannya tidak terpengaruh pada hubungan seksual suami istri. Lalu tidak mempengaruhi ASI juga ya Bu. Nah, di sini juga ada inflamasi. Keuntungan kontrasepsi, daya guna tinggi, lalu perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun ya Bu ya. Lalu di sini ada keuntungan monotrasepsi, yaitu mengurangi nyeri haid, lalu mengurangi jumlah darah haid. Nah, lalu di sini juga ada manfaat keterbatasan tubektomi ya Bu ya. Manfaatnya tidak ada efek samping dalam jangka panjang, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Lalu ada keterbatasan, harus dipertimbangkan sifat permanen kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan ya Bu. Lalu di sini ada kontrasepsi mantap, tubektomi dan vasektomi. Ada 2 jenis ya Bu. Di sini ada insisi dan vasektomi tanpa pisau. Nah, lalu di sini ada pil progestin. Yang pertama, tidak diperlukan pemeriksaan panggul, lalu tidak mengganggu hubungan seksual,
yang keterbatasannya harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama. Lalu bila lupa 1 pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Yang terakhir ya Bu ya, ada KB keuntungan dan keterbatasan vasektomi. Keuntungannya yaitu sangat aman Ibu, tidak ditemukan efek samping jangka panjang, lalu hanya sekali aplikasi dan efektif dan jangka panjang juga ya Bu ya. Terus di sini ada keterbatasan juga, tidak efektif segera. WHO menyarankan kontrasepsi tambahkan selama 3 bulan setelah reproduksi. Nah, di sini juga ada hormonal kombinasi adalah metode kontrasepsi dengan menggunakan kombinasi hormonal mengandung hormon estrogen. Ibu, penjelasannya sudah selesai. Kira-kira Ibu mau ambil KB yang mana, Bu? Saya mau ngambil pil KB aja. Baik Ibu, sekarang Ibu tanda tangan terlebih dahulu untuk persetujuan pengambilan KB-nya ya Bu. Baik Ibu, saya sudah menyampaikan terkait tentang KB. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik Ibu, pemaparan materinya sudah selesai. Saya pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.